Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Ya, emang makin parah. Banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsan lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, kemarin guru besar UI ya, itu profesor itu melakukan pernyataan sikap petisi kepada Jokowi, dan ternyata guys ada beritanya nih ya, itu diintimidasi guys. Ini beritanya guys, ini cuplikan ya, nanti di akhir ada tuh agak panjang videonya, tapi gue taruh di akhir yang agak panjang. Ini cuplikannya aja, pernyataan dari beliau bahwa beliau diintimidasi. Tapi sebelum kita tonton videonya, hampir lupa gue, jangan lupa kalian subscribe nih Bapak Aldo Suara Kebenaran. Jangan lupa subscribe sekarang, langsung subscribe cadangan channel ini. Mudah-mudahan channel ini aman ya, tapi jangan lupa subscribe ini, oke? Oke. Sekarang kita lihat videonya, cuplikan video dari guru besar UI yang menyatakan bahwasannya beliau diintimidasi. Nih. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan, tapi saya nggak tahu angkatan apa ya, tapi pakai seragam. Jadi alumni UI berseragam, oknumnya ini ya, angkatan, nge-WA kepada guru besar UI ini, ya kenapa harus ikut-ikutan, ya. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa. Memang mahasiswa ya, alumni. Alumni. Fakultasnya nggak tahu apa. Fakultas hukum. Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum. Capek-capek belajar hukum tapi begitu nggak ngerti hukum, kenapa petisi nggak boleh, ya kan? Banyak sekarang orang-orang yang punya ilmu jadi sarjana, terus ya begitu capek-capek belajar hukum. Masa iya dukung penculikan? Enggak ya? Enggak lah. Kenapa harus diintimidasi? Jadi memang ada ya intimidasi kepada guru besar UI. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ada tuduhan menyakitkan dari istana terhadap guru besar UI. Apa yang dilakukan guru besar UI ini dituduh bahwasanya itu partisan, politik partisan gitu ya. Ada dari istana, dari Noel juga, Emmanuel Ebenezer, dan ini menyinggung beliau sebagai akademisi, ya tersinggung lah. Masa dituduh partisan?
Emangnya beliau kayak gue, kan beliau bukan YouTuber. Gimana sih? Nih videonya nih. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya. Itu guru besar, Mas. Heeh. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. Tuh. Mereka ini guru besar, mereka nggak ada tuh yang kalian tuduhkan. Udah ngintimidasi, menuduh, kan terang-terangan sudah Pak Jokowi sendiri udah ngomong begitu. Yang mereka omongkan ini semuanya fakta. Ini profesor bener, bukan cuma profesor yang jadi penjilat, bukan. Ini profesor bener. Ini kita selesaikan ini. Ayo lanjut. I'm sorry, kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marbu. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral. Tuh. ASN diminta netral, menteri dan pejabat-pejabatnya nggak netral. Bahkan Jokowi terang-terangan nggak netral. Presiden. Gimana? Malah nuduh guru besar UI yang menyatakan sikap ini dikatakan partisan. Ya menyinggung lah. Pinter dikit napa lu, Istana dan Noel. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami buruh besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkesno pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisi disebut sebagai partisan. We don't have that. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Karena memang sudah diprotes masih berlangsung begitu. Jadi, tolong ya, tolong. Udah diintimidasi, sekarang dituduh partisan. Kalian lupa, kalian mata kalian buta, kalian nggak ngelihat bahwasanya pejabat yang mestinya netral aja udah terang-terangan nggak netral. Ini akademisi mahasiswa kita harus bergerak ini memang. Ya, baru begini aja udah diintimidasi, udah dituduh partisan, udah macam-macam tuduhannya. Ya wajar kalau guru besar Universitas Indonesia ini marah. Hati-hati loh kalau bergabung semuanya. Ini kekuatan rakyat. Makanya kenapa mereka baru muncul juga ya karena memang udah makin parah. Nah, udah gitu aja guys. Bagus, kita bersama guru besar UI. Ya, kita rakyat bersama guru besar UI. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, gue kasih video lengkapnya yang waktu konferensi persnya masalah intimidasi nih. Nih kalian tonton. Terima kasih diwawancara nih. Jarang-jarang diwawancara. Kami telah sepakat bahwa para guru besar di semua wilayah Indonesia yang tergabung dalam Majelis Dewan Guru Besar PTNBH telah mengikrarkan pada 2 bulan lalu bahwa kami bertugas. Jadi kewajiban kita semua adalah untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil. Dan kami juga sepakat bahwa setiap universitas harus melakukan langkah-langkah, baik secara individual maupun secara kelompok, untuk bisa menjalankan dan menjamin agar ke depan ini kita memiliki pemilu yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kita sudah lama sekali membangun demokrasi. Kita sudah menjadi satu full-fledged demokrasi, dan kita juga tidak mau pada tahun 2024 ini demokrasi kita dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara. Intinya itu, Mas. Bu, ada imbauan nggak ke mahasiswa, Bu? Kan ini para guru besar yang udah turun, apakah ada imbauan ke mahasiswa atau turun
Ya, jujuran ya dalam pelaksanaan kita pemilu ini. betul. Jadi kami juga ingin menghimbau ada anak-anak kami, murid-murid kami, mahasiswa yang menjadi generasi muda, generasi Z, generasi apa namanya, milenial dan lainnya, yang juga saya kira memang mereka belum mengetahui sejarah masa lalu. Oleh sebab itu perlu mengetahui bahwa Indonesia sudah cukup lama bebenah diri untuk menjadi negara demokratis. Jadi ini saatnya mereka juga yang terutama yang menjadi pemilih pertama nanti juga harus berusaha untuk memastikan bahwa itulah yang akan terjadi di Indonesia. Mereka semuanya harus melawan apabila ada upaya-upaya untuk mengintimidasi, dan kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil. Boleh dijelasin nggak Bu intimidasinya apa? Intimidasinya, Bu Sulis mau bacain. Kami mendapat WA, ya, dibacain. Dari Bu aja Bu yang baca. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa, memang mahasiswa ya, alumni. Alumni. Apa Bu? Nggak ada fakultasnya? Fakultasnya nggak tahu. Fakultas hukum. Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum. Ada beberapa yang dikirimi WA seperti itu aja. Kayaknya enggak. Karena tidak semua teman-teman saya mendapatkan WA serupa. Maaf ya, kita copot panas. Bu Praftuti. Ya, kami nggak ngapa-ngapain. Kami hanya mengatakan, Anda waktu di kampus diajari yang namanya academic freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan pada hari ini. Bu, kan kenyataannya Jokowi sendiri sudah bilang dia kayak berpihak ya Bu ya. Dan itu udah termasuk salah satu sebagai penyimpangan lah ya Bu ya. Nah, end goalnya apa sih Bu? Berarti ini kan udah terjadi dari Jokowi sendiri. Tadi kan udah deklarasi, tapi nyatanya nanti di lapangan bakal kayak gimana sih Bu? Kita akan berusaha keras, tapi kan kita tidak memiliki kewenangan untuk do something. Ya, kami juga terutama dari Fakultas Hukum itu kan merasa, ini yang merah-merah ini Fakultas Hukum, orang itu yang merasa juga sangat terzolimi dengan keputusan hukum yang ada kemarin itu. Ya, jadi kita berharap agar kedepannya ini semua pejabat negara, mereka itu kan sudah disumpah dan menyampaikan sumpah. Apakah mereka melaksanakannya? Itu yang ingin kami tuntut. Apakah yang diharapkan ini ingin seseorang turun atau salah satu paslon jangan sampai menang atau bagaimana sih Bu sebenarnya? Kita berharap Kami ini kan gerakan moral, bukan gerakan politik. bukan gerpol. Jadi gerakan moral kami ingin, itu sebabnya kami kemarin dalam statement kami dianggap, dia bilangnya ganjen banget sih, kok halus sekali. Karena kita ini gerakan moral, kita bukan gerakan politik, dan kita berharap bahwa para pejabat yang politisi itu maupun yang bukan politisi kemudian mendengar seruan kami, himbauan kami. Apakah akan melakukan konsolidasi dengan para mahasiswa nih Bu? Karena melihat Saya ini kira kan mahasiswa nggak perlu dikonsolidasi, mereka punya kemampuan dan bersuara kompetensi. di medsos doang gitu, tidak seperti Ibu yang Gitu. melakukan aksi nyata. Ya mudah-mudahan mahasiswa kita itu kan guru ya, digugu dan ditiru. Jadi mereka saya harap juga memberikan statement yang jelas. Itu PMUI. Mana BEM UI? Kamu ada sini nak. BEM UI apa pendapatnya tentang keseruan DGB pada hari ini? Terima kasih teman-teman media. Perkenalkan nama saya Ferro Uziel, Ketua BEM UI 2024. Mengenai seruan kita hari ini, tentunya ini merupakan semangat kita bersama, Sivitas Akademika Universitas Indonesia, yang melihat ada suatu permasalahan yang sedang menghampiri bangsa kita. Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kita penting untuk menyikapi ini secara tegas, secara konkret, agar masyarakat di luar sana bisa mengetahui sebetulnya ada permasalahan apa yang kita hadapi. Kita penting untuk bergerak bersama, menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan hal yang tentunya sangat tegas dan real, dan itu kita menuntut pemerintah
juga untuk merespon apa yang kita minta dengan konkret juga. Seperti itu. Konkretnya apa yang akan dilakukan? Apa yang dilakukan, Bang? Baik, apa yang akan dilakukan pastinya sejauh ini kita tetap berusaha untuk menjaga rasa percaya terhadap pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah untuk menjaga rasa percaya yang telah kita berikan. Tetapi apabila rasa percaya tersebut dihianati, tidak dihiraukan, tidak didengarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan-gerakan yang dapat menuntut kenyataan ataupun menuntut sikap yang lebih konkret dari pemerintah. Seperti itu. Apakah BMUI masih percaya dengan rezim saat ini? Dikatakan percaya atau tidak, mulai pada tahap tidak percaya, tetapi kita sebagai kalangan intelektual penting untuk melihat dari segala sisi. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu ke depan, kami akan melihat segala sisi tersebut, dan apakah nantinya hasil kajian kami, hasil diskusi kami, hasil pantauan kami membuktikan hal yang sebagaimana mestinya, nantinya kami akan mengeluarkan sikap yang lebih jelas daripada hari ini. Apakah itu tidak dengan lama? Keputusan Jokowi mundur nggak? Sejauh ini masih dalam tahap pembahasan. Cukup. Turun ke jalan tentu tetap menjadi opsi, tetapi bukan yang utama, seperti itu. Terakhir, 1 menit dari Ketua Iluni FAUI. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Dewan Guru Besar UI, hari ini kita berulang tahun yang ke-74. Dan hari ini kita ingin membuat sejarah juga. Kita ingin mengambil peran dalam perhelatan di bangsa hari ini. Kita tahu negara ini tidak sedang baik-baik saja teman-teman semua. Dan kita perlu pemikiran dan gagasan yang konkret, gagasan yang kritis, gagasan yang memberikan solusi. Dan saya kira tentu UI, kami di sini semua akan memberikan dukungan kepada seluruh gerakan akademika di UI. Saya mewakili teman-teman di alumni, Ikatan Alumni Fakultas, ingin juga menyampaikan kepada teman-teman semua, mohon gerakan ini terus didukung, terus disupport, karena tanpa itu semua kita tidak akan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang besar. Mahasiswa bisa turun ke jalan, kami bisa berbagi pemikiran dan gagasan. Dan mudah-mudahan hari ini keberanian dan kesederhanaan kami sampaikan kepada bangsa ini, mudah-mudahan bisa menjadi catatan dan menjadi stimulan buat gerakan-gerakan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait mundurnya Mahfud MD, apakah UI setuju Jokowi dan Prabowo juga mundur? DGBUI tersenyum mendengar pertanyaan Anda. Orang jawabannya udah jelas-jelas gitu loh ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat bekerja lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.